Shalom. Selamat pagi Jemaat GB Betel Kedoya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, buat pagi yang indah yang sudah Engkau berikan buat kami, buat kesehatan, kekuatan, dan Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah pada hari ini. Berkati ya Bapa, setiap hamba-Mu yang turut mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Dan kami berdoa juga Bapa, untuk jemaat yang mendengarkan online. Biarlah kiranya kedamaian, sukacita, dan kasih-Mu mengalir dalam kehidupan mereka. Kami memulai ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam satu nama, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara terkasih, kita kembali bersukacita hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan buat Tuhan, yuk. Kita terima sukacita yang daripada Tuhan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Katakan terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku,
cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, jika sampai saat hari ini Tuhan, kami masih dalam keadaan sehat, untuk dapat bisa memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan, melalui puji-pujian yang barusan saja kami sampaikan kepadamu ya Tuhan. Biarlah puji-pujian itu dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan ini akan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ke depannya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Apa kabar? Bisa berikan sekali lagi kemuliaan pada Tuhan kita Yesus. Juga shalom untuk Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah ini live streaming. Senang juga bisa berjumpa dengan saudara-saudara. Judul khotbah saya hari ini adalah menang atas musuh yang terbesar. Siapakah musuh terbesar kita dan bagaimana kita bisa mengalahkan musuh yang terbesar ini? Mari kita membuka satu ayat, 1 Korintus pasal 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27, kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat ini ditulis oleh Rasul Paulus atas ilham Roh Kudus yang dikirimkan kepada jemaat Tuhan di kota Korintus pada waktu itu. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa ternyata Paulus dia memberikan perhatian khusus kepada dirinya sendiri. Bukan karena Paulus seorang yang egois, tapi Paulus menyadari bahwa dirinya bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Dan Paulus dia tidak mau seperti calo di terminal. Saudara tahu calo di terminal? Tiap hari calo di terminal berteriak, mengundang penumpang untuk pergi ke kota yang lain. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Lalu penumpang naik bus berangkat ke Jakarta, tapi calonya tetap tinggal di terminal. Nah, Paulus tidak mau mengalami seperti hal itu. Paulus tidak mau tiap hari beritakan Injil, menawarkan keselamatan kepada banyak orang. Orang terima keselamatan, percaya kepada Injil, masuk surga. Tapi Paulus sendiri tidak masuk surga. Dan Paulus tidak mau mengalami seperti itu. Dan Paulus tahu, dia bisa seperti itu kalau dia tidak melatih dan menguasai dirinya sendiri. Dan Paulus menyadari bahwa musuh terbesar dalam dirinya adalah dirinya sendiri. Saudara-saudara yang kekasih, kadangkala kita berpikir musuh terbesar kita itu adalah mertua kita yang cerewet. Musuh terbesar kita adalah mantu kita yang kurang ngajar. Musuh terbesar kita adalah suami kita yang 3-in-1, penjudi, pemabuk, atau main perempuan. Musuh yang terbesar kita adalah istri kita yang mata duitan. Dan saya mau bilang kepada saudara-saudara, musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Dan pemenang sejati adalah pemenang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir dia bisa jadi pemenang kalau dia kalahkan setan. Dia jadi pemenang kalau dia bisa mengalahkan penyakit dalam kehidupannya. Dia bisa menjadi pemenang kalau dia bisa mengatasi badai kehidupannya. Saudara, memang kita bisa jadi pemenang atas itu semua. Tapi pemenangan kita tidak akan sempurna. Kita tidak akan menjadi pemenang yang sejati sebelum kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Sebab apa gunanya kita menghardik setan, setan lari terbirit-birit.
Apa gunanya kita bisa mengatasi semua masalah-masalah kehidupan kita, masalah ekonomi kita atasi, masalah rumah tangga kita atasi, kita bisa mengatasi masalah penyakit kita. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita tidak bisa mengalahkan kebiasaan kita yang buruk, kedagingan kita yang menguasai kita, maka sia-sia semua kemenangan kita itu. Karena itu, seorang pemenang sejati adalah pemenang yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Nah, untuk bisa mengalahkan diri kita, mari kita belajar seperti Paulus. Apa yang Paulus lakukan? Dia melatih tubuhnya dan menguasai dirinya sepenuhnya. Kita harus belajar bisa menguasai diri kita. Hari ini saya mau mengajarkan kepada saudara area-area yang dalam diri kita yang harus kita kuasai. Ada banyak area, tapi saya mau sampaikan hanya 3 area yang sangat penting sekali. Yang menurut saya 3 area ini kalau tidak kita kuasai akan menghancurkan kehidupan kita. Area yang pertama namanya area kemarahan. Saudara, ada banyak orang karena tidak bisa menguasai kemarahannya, maka hancurlah bisnisnya, hancurlah keluarganya, hancurlah pelayanannya, hancurlah masa depannya. Saudara, apa kata Alkitab tentang kemarahan? Mazmur 37 ayat 8 berkata begini. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jadi Alkitab menyuruh kita untuk berhenti marah. Jangan marah. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa menguasai kemarahan, kemarahan akan membawa kita kepada kejahatan. Pembunuhan pertama yang terjadi di dalam keluarga di atas muka bumi ini gara-gara kemarahan yang tidak bisa dikuasai. Ketika Kain dia marah kepada Habel adiknya, lalu dia membunuh Habel. Saudara tahu alasan kenapa sampai Kain marah? Karena persembahannya ditolak oleh Tuhan. Saudara, yang menolak persembahannya adalah Tuhan. Mestinya Kain marah sama Tuhan. Ini malah dia marah kepada adiknya. Saudara-saudaraku, dia marah kepada orang yang tidak tepat. Bukankah seringkali terjadi seperti itu? Kita marah kepada pimpinan kita, bos kita di kantor. Tapi kita nggak berani melampiaskannya kepada bos kita. Kita pulang ke rumah, yang kita marah siapa? Istri kita. Ada istri kesel sama suami. Tidak berani melampiaskan kemarahan kepada suami. Dia lampiaskan kepada siapa? Dia lampiaskan kepada anaknya. Jadi saudaraku, kadang-kala kita marah ini kepada orang yang tidak tepat. Sehingga terjadilah banyak sekali luka-luka, jejak-jejak berdarah. Kita harus belajar bisa menguasai kemarahan kita. Alkitab berkata di dalam Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kalau kita lekas naik darah, emosional, Alkitab bilang kita berlaku bodoh. Akhirnya akan melakukan hal-hal yang bodoh yang akan kita sesali dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada seorang bapak, dia naik mobil. Waktu tiba di sebuah belokan, dia belok, dari depan ada mobil lain. Dan waktu mobil itu sudah berpapasan dengan mobilnya, orang yang ada di mobil depan itu berteriak, "Babi!" Saudara, ini bapak langsung marah, emosi. Dia pikir dia dikatain babi, dia langsung balas, "Kau yang babi!" Belum selesai, saudaraku, emosinya mereda, ini bapak kaget. Kenapa? Karena di depan ada rombongan babi lagi nyebrang jalan. Akhirnya dia nabrak rombongan babi itu. Rupa-rupanya maksud bapak dari depan itu baik. Dia mau kasih tahu, hati-hati ya, ada babi nyebrang jalan. Tapi saudara, karena ini bapak emosi, lekas marah, dia emosional, dia nggak bisa mengontrol dirinya.
Akhirnya nabraklah dia rombongan babi. Coba saudara lihat, orang yang lekas marah akan berlaku bodoh, melakukan hal-hal yang bodoh, akhirnya disesali. Mari kita belajar. Ketika kemarahan datang, kita kuasai diri kita. Tahukah saudara-saudara bahwa kemarahanmu itu bisa menghadirkan neraka di dalam keluargamu? Kalau saudara suka marah, dikit-dikit marah, lekas marah, selalu marah, maka nanti orang-orang di sekitarmu akan merasa nggak nyaman. Suasananya akan terasa suasana neraka dalam rumah. Saudara, ada seorang preman, dia baru keluar dari penjara. Waktu dia di dalam penjara, dia bertobat terima Tuhan. Nah, waktu dia keluar penjara, dia berusaha mencari sebuah gereja supaya dia bisa beribadah di situ. Dan dia menjumpai sebuah gereja di dekat penjara. Segera dia masuk, kebetulan lagi ibadah hari Minggu. Dan dia bisa menikmati ibadah dengan baik. Dia merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah itu. Selesai ibadah, biasa memang para hamba-hamba Tuhan berdiri di depan pintu menyalami jemaat. Termasuk Bapak Pendeta ini. Dia berdiri di depan pintu, lalu jemaat kemudian disalamin satu persatu. Ketika tiba giliran daripada preman ini, dan preman ini kemudian bertanya kepada Pak Pendeta itu, Pak Pendeta, saya mau tanya, apa itu sorga, apa itu neraka? Nah, ini Pak Pendeta kan sibuk salamin jemaat. Dan rupanya waktu dia tiba giliran preman bertanya, ini Pak Pendeta lagi asik dengan seorang jemaat disalamin duluan. Sehingga kurang memperhatikan preman ini. Ini preman langsung emosi. Dia marah. Dia lalu pegang leher, kerah lehernya Pak Pendeta. Dia bilang, Pak Pendeta, kau jangan macam-macam. Saya ini baru keluar penjara karena bunuh orang. Kalau Pak Pendeta pandang remeh saya, kau pun bisa kubunuh. Saudara, ini Pak Pendeta dipegang kerahnya seperti itu. Lalu Pak Pendeta berkata, inilah neraka. Wah, itu preman. Digituin langsung dia mundur satu langkah. Lalu dia minta maaf. Maaf Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta. Pak Pendeta berkata, inilah sorga itu. Saudara-saudara yang kekasih, seringkali kita tidak sadar. Ketika kita lagi marah meledak-ledak, kita sudah menghadirkan neraka dalam hidup kita. Kalau ada Bapak Ibu sekarang ini yang suka marah, lekas marah, dikit-dikit marah, selalu marah, bertobatlah Pak, kuasailah dirimu. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Pak Pendeta, kalau begitu boleh enggak orang Kristen marah? Boleh. Kalau anak saya kurang ajar, boleh enggak saya marah? Boleh. Kalau karyawan saya tidak disiplin, boleh enggak saya marah? Boleh. Kalau suami saya tidak bertanggung jawab, boleh enggak saya marah? Boleh. Boleh enggak orang Kristen marah? Boleh. Asal kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Kadangkala kita marahnya kepada orang yang salah, dengan cara yang salah, di waktu yang salah. Itulah sebabnya kemudian terjadilah banyak sekali kekecewaan di dalam hidup kita. Saudara, kalau kita marah, ternyata Alkitab sudah memberikan tuntunan kepada kita. Apa yang Alkitab berikan tuntunan kalau kita lagi marah? Efesus 4 ayat 26 sampai 27 berkata begini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ada 3 jangan yang harus kita lakukan kalau kita lagi marah. Jangan yang pertama, jangan berbuat dosa. Kapan kita berbuat dosa? Kalau kita marah. Waktu kita mulai memaki-maki orang. Waktu kita mulai meremehkan orang, merendahkan orang. Waktu kita mulai KDRT, kita pukul orang, kita tendang orang, kita tinju orang. Pada saat itulah kita berbuat dosa. Jadi
Boleh nggak saudara marah? Boleh saja, asal jangan berbuat dosa. Jangan yang kedua, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ternyata marah itu ada expired date-nya. Ada tanggal daluarsanya. Kapan tanggal daluarsa marah? Sebelum matahari terbenam. Tapi ada banyak orang Kristen marahnya sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Bahkan ada orang Kristen sampai mati dia bawa marahnya itu. Dendam kesumatnya sampai ke liang kubur. Kalau ada saudara-saudara hari ini yang hidup dalam dendam kesumat, bertobatlah Bapak Ibu. Jangan sampai saudara marah berlarut-larut seperti itu. Jangan yang ketiga yang harus saudara lakukan adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu selalu mencari celah, mencari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Dan saudara, salah satu celah yang ditunggu iblis adalah waktu kita marah. Waktu kita marah sebenarnya kita sedang membuka celah bagi iblis. Karena itu kita harus segera menguasai kemarahan kita supaya kita tidak kasih kesempatan kepada iblis. Kain, dia buka celah. Iblis masuk menggunakan kesempatan itu. Itulah sebabnya akhirnya Kain membunuh Habel. Jangan kasih kesempatan kepada setan. Setan itu tukang cari kesempatan. Katakan amin. Saudara-saudara, jadi area pertama ini, kemarahan, harus kita waspadai. Kita harus belajar menguasai diri kita, jangan sampai dihancurkan oleh kemarahan. Area yang kedua yang harus kita waspadai adalah hasrat seksual. Saudara-saudara, hasrat seksual itu adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan kepada setiap laki-laki dan setiap perempuan sebuah hasrat seksual. Untuk apa? Untuk tujuan yang mulia. Supaya setiap kita ini bisa berprokreasi, bisa berketurunan. Bukankah perintah Tuhan yang pertama yang diberikan kepada Adam dan Hawa adalah beranak cuculah, berketurunanlah. Jadi ini perintah yang mulia yang Tuhan berikan kepada suami istri. Nah, supaya bisa berketurunan, maka Tuhan memberikan kita hasrat seksual. Hasrat seksual juga Tuhan berikan tujuannya mulia, supaya bisa berrekreasi. Suami istri dengan adanya hasrat seksual bisa berrekreasi. Jadi mestinya nih Pak, kalau hasrat seksual digunakan dengan benar di dalam setiap keluarga, dan suami bisa menikmati seksnya, istri bisa menikmati seksnya, maka harusnya nih suami istri tidak perlu rekreasi sampai ke luar negeri, tidak perlu sampai keluar angkasa. Kenapa? Sebenarnya lewat seks saja suami istri sudah bisa rileks. Semua stres kehidupan itu bisa diatasi ketika suami istri menggunakan hasrat seksualnya. Betapa indahnya sebenarnya apa yang Tuhan berikan kepada kita. Cuma sayangnya manusia ini sudah menyalahgunakan hasrat seksual itu. Hasrat seksual itu hanya boleh sebenarnya digunakan kepada suami kita atau kepada istri kita. Cuma sayang sekarang sudah digunakan kepada yang bukan suaminya, bukan istrinya. Ketika saudara menggunakannya kepada yang bukan suamimu, bukan istrimu, itulah yang disebut dengan perzinahan. Dan perzinahan dilarang oleh Alkitab. Mari kita perhatikan apa kata Alkitab tentang hal ini. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Karena inilah kehendak Allah. Apa kehendak Allah saudaraku? Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bagaimana kita menjauhi percabulan? Gunakan hasrat seksual kita dengan cara yang benar. Bagaimana caranya? Ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu
dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ayat-ayat ini sebenarnya ditujukan kepada setiap laki-laki, dan Alkitab memberi perintah kepada laki-laki supaya hasrat seksual tidak disalahgunakan. Maka kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu dan hidup dalam pengudusan. Artinya hasrat itu digunakan di dalam sebuah pernikahan yang kudus, hanya boleh digunakan untuk suami kita, untuk istri kita. Itulah pengudusan yang Tuhan inginkan. Sudah perhatikan ayat 4 tadi berkata, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan, bukan 2 orang perempuan, apalagi 4 orang perempuan. Jadi pernikahan Kristen itu adalah pernikahan yang monogami. Sangat dilarang punya istri lebih dari 1. Katakan amin bapak-bapak. Yang amin ibu-ibu nih. Coba lagi perhatikan saudaraku ayat 4. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri. Mengambil perempuan menjadi istri, bukan mengambil laki-laki menjadi istri. Jadi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang heteroseksual, bukan homoseksual. Inilah pengudusan dalam kita menggunakan hasrat seksual kita. Nah, kenapa Alkitab memberikan peringatan kepada laki-laki? Karena menurut penelitian, hasrat seksual laki-laki itu lebih gampang tersulut dibandingkan dengan perempuan. Ternyata menurut penelitian, semua laki-laki usia di bawah 60 tahun itu memikirkan seks minimal 1 kali dalam 1 hari. Dan menurut penelitian, ternyata laki-laki lebih aktif mencari pelampiasan-pelampiasan atas hasrat seksualnya dibandingkan perempuan. Makanya memang kenapa Alkitab memberikan peringatan kepada setiap kita laki-laki. Dan tentunya juga setiap perempuan harus memperhatikannya. Biar kita semuanya menguasai hasrat seksual ini. Supaya kita tidak dihancurkan oleh hasrat seksual. Katakan amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Hal yang ketiga, area yang ketiga yang harus kita kuasai. Namanya adalah lidah. Alkitab berkata dalam Yakobus pasal yang kelima ayat pasal ketiga ayat 5-6, lidah itu adalah anggota yang kecil dari tubuh kita. Tapi walaupun dia anggota yang kecil, dia bisa memegahkan banyak perkara. Bahkan Alkitab berkata, lidah itu seperti api. Api itu walaupun kecil bisa membakar hutan. Nah, lidah seperti api. Ayat 6 berkata begini, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Jadi lidah itu seperti api dan merupakan dunia kejahatan, mengambil tempat di dalam bagian tubuh kita yang bisa menodai seluruh tubuh kita. Hati-hati dengan lidah kita. Lidah memang tidak bertulang, tetapi kekuatannya sangat dahsyat sekali. Dia bisa menghancurkan, tapi dia juga bisa membangun. Tergantung dari kita bagaimana menggunakan lidah kita. Saudara-saudara, kalau kita tidak bisa menguasai lidah kita, maka lidah kita bisa pakai untuk menghancurkan orang atau menghancurkan diri kita sendiri. Tapi kalau kita bisa menguasai lidah kita bisa pakai lidah kita untuk membangun orang, memotivasi orang,
menyemangati orang, dan membangun diri kita sendiri. Karena itu kuasailah lidahmu. Katakan amin. Ada banyak orang saudaraku menggunakan lidahnya untuk hal-hal yang jahat, bukan untuk hal-hal yang baik. Dia dolak-dalik perkataannya. Dia bohong sana, bohong sini. Nipu sana, nipu sini. Dia pakai lidahnya untuk menyakiti hati orang, melukai hati orang. Lidahnya meninggalkan jejak-jejak berdarah. Kalau kau orangnya, kau perlu bertobat. Sebab Tuhan memberikan lidah kepada kita bukan untuk menyakiti orang, tapi untuk membangun orang. Katakan amin. Kasih kemuliaan pada Tuhan Yesus. Haleluya. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Satu hari, ada seorang anak muda telepon saya. Pak, Bapak masih kenal saya enggak? Nama saya ini, istri saya ini. Kami ini pernah dilayani pemberkatan nikahnya oleh Bapak dan konseling pranikahnya oleh Bapak. Saya ingat, oh ya, saya ingat. Kalian di mana sekarang? Oh, kami sekarang tinggal di sebuah kota, dia sebut di Sumatera. Oh ya, ada keperluan apa? Saya bilang, begini Pak, tolong Bapak sediakan waktu, kami mau ketemu Bapak, kami mau datang ke Jakarta, kami mau minta didoakan kembali oleh Bapak. Saya bilang, oke. Lalu kami atur waktu, dan minggu depannya dia datang bersama istrinya, bersama orang tuanya, datang ke kantor saya. Dan saudara, waktu kami sudah ketemu, lalu kemudian anak muda ini bilang begini, Pak, pertama-tama kami mau minta maaf kepada Bapak. Kami telah membohongi Bapak. Jadi, waktu konseling pranikah, Bapak menanyakan kepada kami, apakah kalian sudah hubungan suami istri? Kami menjawab belum, padahal sebenarnya kami sudah melakukan hubungan suami istri. Bahkan sering dan berkali-kali. Dan rupa-rupanya saudaraku, karena dia membohongi saya, jadi selama 4 tahun pernikahannya itu, dia belum dikaruniai anak. Dia sudah berusaha cari dokter, terapi ini. 4 tahun tidak berhasil punya anak. Sampai satu hari dia ketemu sama seorang hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan ini mengingatkan kembali kepada dia. Dan dia menyadari, oh jangan-jangan karena saya dulu berbohong kepada pendeta yang memberkati saya. Makanya dia ketemu dengan saya, dia minta maaf kepada saya, dan dia minta supaya saya mendoakan dia kembali. Dan hari itu, saya doakan mereka kembali. Mereka kembali ke kotanya, beberapa bulan kemudian, dia telepon saya, Pak, puji Tuhan Pak, istri saya sudah hamil. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara lihat, waktu kita berbohong, apalagi berbohong kepada hamba Tuhan, maka pasti ada konsekuensinya. Makanya mulai hari ini, mari kita gunakan lidah kita dengan tepat dan benar. Kita harus kuasai lidah kita. Jangan kita jadi pembohong, penipu. Jangan kita gunakan lidah kita menghancurkan orang, melukai orang. Tapi biar kita gunakan untuk membangun orang. Nah, bagaimana sih kita bisa menguasai lidah kita? Mari kita mempraktekkan Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Firman Tuhan berkata begini. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Mari kita praktekkan ayat ini. Cepat dengar, lambat ngomong, lambat marah. Jangan kita cepat dengar, cepat ngomong. Cepat dengar, cepat marah. Apalagi jangan sampai kita lambat dengar, cepat ngomong. Kalau kita cepat dengar, cepat ngomong, namanya kita gosiper. Kalau kita lambat dengar, cepat ngomong, namanya kita penyebar hoak. Dan kita tidak boleh dua-duanya ini. Saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak umat Tuhan
Bukan lagi menjadi worshiper, tapi jadi gossiper. Mulutnya tidak dia pakai untuk menyembah Tuhan, tapi menyebarkan gosip, menyebarkan hoak. Apalagi pada zaman media sosial sekarang ini. Saudara-saudara, jarinya sangat lincah untuk bisa menyebarkan berita-berita hoak. Yakobus 1 ayat 19, kalau ditulis pada zaman now, mungkin ayat ini bisa berbeda sedikit, saudaraku. Mungkin ada tambahannya. Hai saudara-saudara yang kasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk menggunakan jarinya. Karena sekarang ada banyak orang cepat menggunakan jarinya. Dia terima berita apa di dia punya WA, dia belum cek and recheck, langsung dia forward. Saya mau dorong saudara-saudara, jangan jadi orang yang cepat men-forward berita-berita. Kecuali ayat-ayat dan firman Tuhan. Itu boleh tuh, cepat di-forward. Informasi tentang gereja kita, itu boleh cepat di-forward. Tapi kalau berita-berita hoak, berita-berita yang belum tentu kebenarannya, tidak usah di-share kepada orang-orang. Kita harus mempraktekkan Yakobus 1 ayat 19 ini. Katakan amin. Kita harus belajar jadi orang yang menguasai diri kita. Yang terakhir saudaraku, bagaimana supaya kita bisa menguasai diri kita? Supaya kita tidak terjebak di dalam hawa hasrat seksual oleh lidah kita dan kemarahan kita. Mari kita baca kembali 1 Korintus 9 ayat 27 berkata begini. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Paulus dia latih tubuhnya dan dia kuasai seluruhnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata begini. Saya membiarkan badan saya digembleng dengan keras sampai saya dapat menguasainya. Jadi Paulus dia gembleng badannya dengan keras. Dia tidak manjakan badannya. Kita ini kadang-kala suka memanjakan badan kita. Kita turuti kemauannya. Kita saudara-saudaraku mengikuti keinginan hati kita. Kita terlalu memanjakan diri kita. Dan ketika kita memanjakan diri kita, saudaraku, maka diri kita menjadi lemah. Gampang goyah, gampang jatuh. Kedagingan kita begitu kuat. Kenapa? Karena semakin dimanjakan, kedagingannya akan semakin kuat kuasanya. Sedangkan manusia roh kita akan semakin lemah. Mari belajar untuk menggembleng dengan keras. Kita gembleng diri kita dengan doa, puasa. Kita gembleng dengan baca Alkitab. Kita gembleng dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Waktu saya masih di seminari, ada kakak kelas saya yang menurut saya orangnya sangat ekstrim. Hari-hari tertentu dia tidak tidur di tempat tidur. Dia tidak tidur di atas kasur. Hari-hari tertentu dia sengaja tidur di atas papan. Papannya tidak lebar. Papannya cukup untuk, saudaraku ya, 30 cm. Cukup untuk badan. Saya tanya sama dia, kenapa kamu tidur di situ? Dan dia bilang begini, sengaja. Saya mau gembleng diri saya supaya tidak manja. Hari-hari tertentu dia puasa. Puasa bukan 1 hari. Puasa bukan 1 minggu. Itu saudaraku dia puasa minimal 2 minggu. Dia gembleng dirinya. Saudara-saudara kita perlu punya gemblengan-gemblengan seperti itu. Serius untuk diri kita. Kita latih tubuh kita supaya kita bisa menguasainya sepenuhnya. Dalam terjemahan New International Version, ayat ini berkata, I beat my body and make it myself. Aku memukul diri saya dan menjadikannya budak. Jadi saudaraku, Paulus menjadikan dirinya ini budaknya. Kita kadangkala, saudaraku, diri kita bukan budak kita, tapi kita yang jadi budaknya diri kita. Kita yang jadi budaknya hawa nafsu kita. Kita yang jadi budaknya keinginan kita. Itulah sebabnya kita gak bisa menguasai diri kita. Mari kita belajar menjadikan diri kita ini budak kita. Keinginan kita menjadi budak kita yang mengikuti diri kita. Bukan kita yang mau mengikuti keinginan kita.
Saya berdoa apa yang saya sampaikan kepada saudara bisa membuka wawasan rohani saudara dan bisa memicu saudara untuk lebih disiplin lagi, untuk bisa hidup berkemenangan, jadi pemenang sejati. Tuhan tolong kita, Tuhan berkati kita. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapat arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham pada hari Kamis 1 Juli jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Shalom Jemaat Tuhan, PMB bekerjasama dengan Sinode GBI memulai gerakan Bethel Project, yaitu pembangunan gereja di NTT. Secara khusus, gereja yang akan kita bantu adalah GBI Sesawi yang berada di Timur Tengah Selatan yang digembalakan oleh Bapak Otnia. Adapun gedung gereja yang baru akan dibangun untuk menggantikan gedung yang lama yang sudah tidak layak dipakai lagi. Kebutuhan dana sekitar 150 juta dan per tanggal 22 Juni 2021 telah terkumpul 100.990 rupiah. Kami mengajak jemaat sekalian untuk berpartisipasi mendukung dalam doa dan dana untuk pembangunan rumah Tuhan ini. Bagi donasi yang Anda berikan, silahkan kirim ke rekening PMB berikut ini. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan doa dan dana dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sebelum mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami masih bisa beribadah dengan baik, mendapat berkat firman Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Buat hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan, Tuhan berkati. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi berkat buat kami dan kami bisa lakukan. Tuhan, kami ingin berdoa juga Tuhan buat tim gembala. Tuhan berkati, beri kesehatan, kekuatan, walaupun di tengah pandemi, tetap bisa melayani dengan baik, dengan sepenuh hati. Kami juga ingin berdoa Tuhan buat jemaat-Mu. Tuhan berkati mereka yang mengikuti ibadah online. Di dalam pergumulan mereka, Tuhan tolong. Supaya mereka bisa mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tuhan, kami ingin berdoa juga buat pemerintah yang berkuasa saat ini. Bapak Presiden Joko Widodo dengan staf-stafnya. Tuhan lindungi mereka. Mereka bisa mengatur pemerintahan dengan baik. Berkati anak-anak-Mu yang duduk dalam pemerintahan, bisa jadi saksi-Mu di sana. Tuhan, terima kasih, dengar doa kami Tuhan. Segala puji, hormat, syukur, kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami berdoa. Saudara, saya percaya kita semua diberkati dengan ibadah online kita pada hari ini. Angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Biar berkat daripada Allah Bapa,
kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh yang Kudus biar itu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, sehingga setiap di antara kita boleh mewarnai hidup ini dengan terus berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya, supaya kebenarannya menerangi kehidupan kita semua dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Salam sehati.